Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah ampunilah dia. Siapa? Bagaimana caranya? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam 2 Korintus 2 ayat 5 sehingga 11. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Korintus agar mengampuni orang yang bersalah. Nah, bagaimana Paulus menerangkan ini, menyedarkan jemaat di Korintus pada ketika itu? Ada sebuah ilustrasi. Pernahkah Anda melakukan kesalahan? Bagaimana perasaan Anda ketika dalam situasi di mana orang-orang menyerang dan menyalahkan Anda? Ada dua kemungkinan. Anda akan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, menarik diri agar tidak melakukan kesalahan lagi, atau Anda akan membela diri, berusaha menunjukkan bahwa Anda bukan satu-satunya yang patut dipersalahkan dalam hal itu. Jika masalah tidak diselesaikan, maka hubungan pasti akan rusak. Saudara, kita kembali kepada pembacaan kita pagi ini. Kita perlu mengingat bahwa merosakkan hubungan antara sesama anggota tubuh Kristus adalah strategi iblis. Iblis mau supaya hubungan sesama anggota itu akan rusak. Dia tahu anak-anak Tuhan harus saling melengkapi untuk mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan di dunia ini. Paulus sangat menyadarinya. Sebab itulah Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus. Terkandung di dalam bacaan kita hari ini. Mereka sedang menghadapi masalah dengan salah seorang saudara mereka. Teguran demi teguran diberikan. Paulus menyadarkan mereka bahwa orang yang bersalah itu tidak memerlukan banyak teguran, melainkan pengampunan dan penghiburan untuk menolongnya kembali ke dalam persekutuan dan menolong dia memperbaiki tabiat atau tingkah lakunya atau sikapnya. Tanpa itu, dia akan terus dibelenggu dengan rasa bersalah dan tidak dapat bertumbuh dan kembali kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apa penerapan untuk kita? Apa aplikasi, apa pengajarannya untuk kita? Saudara, kasihi dengan sungguh-sungguh. Inilah yang tertulis di dalam ayat yang ke-8, di mana kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ini adalah nasihat yang juga harus kita praktikkan dalam community kita hari ini. Tuhan rindu kita saling membangun dalam pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan. Sebaliknya, iblis berusaha membuat kita saling menyakiti, saling membenci, sehingga Tuhan yang kita sembah tidak dihormati. Saudara, bagaimana kita bersikap kepada satu sama lain? Kesalahan perlu ditegur dengan penuh kasih. Juga orang yang bersalah perlu dirangkul untuk bangkit kembali. Jangan biarkan iblis mendapat keuntungan atas kita, atas masalah atau perselisihan faham yang terjadi di antara kita dengan sesama. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa orang yang bersalah itu memerlukan pengampunan dan dorongan, motivasi untuk kembali hidup memuliakan Tuhan. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap semangat mengampuni dan merangkul orang yang bersalah. Saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi Tuhan mengingatkan kami untuk saling mengampuni, saling mendorong dan saling menguatkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.